Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Alifa Aulia Nurdini dengan NIM IK04244119. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin mengenai komunikasi organisasi. Simak pembahasannya ya. Yang pertama ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi secara bahasa, komunikasi berasal dari kata Latin yang berarti membagikan atau menyampaikan. Nah, komunikasi organisasi berarti struktur atau kelompok yang memiliki tujuan bersama. Secara istilah, komunikasi organisasi adalah proses berbagi atau menyampaikan informasi di dalam sebuah kelompok atau struktur yang terorganisir untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian ada pendekatan komunikasi organisasi. Pendekatan komunikasi organisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan makro, pendekatan mikro, dan pendekatan individual. Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro ini dipandang sebagai struktur yang dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti contohnya, yang pertama ada memproses informasi. Maksud dari memproses informasi ini menyelesaikan apa yang terjadi pada lingkungan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari lingkungan. Kemudian, informasi ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan menentukan tujuan organisasi. Ini bisa seperti berdiskusi kepada kelompok kerja, serta menghadiri dan berinteraksi dalam rapat. Yang kedua ada identifikasi. Nah, setelah memproses informasi dari lingkungan, informasi itu dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Misalnya mencari informasi yang relevan dengan lingkungan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahapan yang ketiga ada integrasi dengan organisasi lain. Setiap organisasi dipengaruhi oleh aktivitas organisasi lain dalam lingkungannya. Seperti contohnya, memudahkan dalam pertukaran data dan memberikan keamanan pertukaran data. Yang keempat ada menetapkan tujuan bersama. Setelah mencapai memproses informasi, melakukan identifikasi, integrasi dengan kelompok lain, kita dapat menentukan tujuan organisasi. Misalnya, di sekolah ada organisasi OSIS. Nah, OSIS ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan siswa di sekolah. Yang kedua ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro ini memfokuskan pada komunikasi di dalam unit dan subunit. Tahapannya yang pertama ada orientasi dan latihan. Orientasi dan latihan ini proses untuk memperkenalkan anggota baru pada organisasi. Pada proses orientasi ini juga dapat membantu anggota baru untuk memahami apa yang sedang terjadi di organisasi tersebut. Misalnya, seorang mentor membantu karyawan baru untuk mempersiapkan diri dan mempelajari informasi perannya. Tahapan yang kedua, keterlibatan anggota. Dalam organisasi sangat diperlukan keterlibatan anggotanya untuk menjaga kelancaran tugas organisasi. Ini dapat dilakukan dengan berbicara dengan kelompok kerja, menghadiri dan berinteraksi dalam rapat, serta menanggapi pesan. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Ada 2 hal yang mungkin menyebabkan orang tidak puas dengan pekerjaannya. Yang pertama, orang tersebut tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaannya. Dan yang kedua, orang tersebut memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman sekerjanya. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, kita bisa melakukan dengan berkomunikasi dengan jujur dan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga ada pendekatan individual. Pendekatan ini memfokuskan pada perilaku komunikasi individu dalam konteks organisasi. Tahapannya yang pertama ada berbicara pada kelompok kerja. Dalam berkomunikasi kita harus mempunyai keterampilan yang baik dengan orang lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Misalnya, bertukar ide, memotivasi anggota lain, menyalurkan gagasan, pikiran. Yang kedua ada menulis surat-surat. Dalam organisasi banyak memerlukan materi cetak dan tertulis, misalnya surat pengunduran diri, surat undangan resmi perusahaan. Dan yang ketiga ada keterlibatan dalam perdebatan. Individu dalam organisasi ini harus membuat suatu usulan atau program baru untuk
mencapai aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi antar karyawan. Komunikasi antar karyawan ini bisa pertukaran informasi, masukan antar karyawan, dan manajemen dalam suatu organisasi. Yang kedua ada komunikasi antar karyawan dan manajemen. Biasanya ini seperti rapat tim, briefing, serta umpan balik kinerja. Yang ketiga ada surat edaran resmi. Surat edaran ini biasanya digunakan untuk mengundang atau memberitahu tentang suatu informasi yang ingin disampaikan. Yang keempat ada jumpa pers. Jumpa pers atau konferensi pers adalah acara yang diselenggarakan untuk menyampaikan informasi secara resmi. Misalnya peluncuran jadwal seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2025 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kelima ada majalah internal organisasi. Majalah internal organisasi ini media komunikasi yang ditujukan untuk publik internal mengenai suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian ada pola komunikasi organisasi. Pola komunikasi organisasi ini digunakan untuk berkomunikasi dengan atasan, bawahan, atau dengan anggota organisasi yang setara. Yaitu yang pertama ada downward communication, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Misalnya atasan kita memberikan penjelasan mengenai alasan suatu tugas serta pembagian kebijakan dan prosedur dalam perusahaan. Yang kedua ada upward communication atau komunikasi yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Misalnya memberikan umpan balik, laporan kinerja, dan rapat perusahaan. Yang ketiga ada horizontal communication, yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi setara seperti komunikasi sesama staf dan komunikasi sesama manajer, serta komunikasi antar departemen dan departemen pemasaran dan penjualan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada studi kasus. Studi kasus dalam komunikasi organisasi ini misalnya komunikasi antara pimpinan dan karyawan. Komunikasi antar pimpinan dan karyawan ini berupa pertukaran informasi dan opini yang terjadi di antara pimpinan organisasi dan karyawannya. Nah, tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi yang diperlukan karyawan, membuat keputusan yang baik, serta meningkatkan kinerja karyawan. Komunikasinya dapat berupa seperti rapat, pertemuan, diskusi, dan survei. Nah, hal itu juga penting untuk menjaga komunikasi yang efektif dan efisien antara pimpinan dan karyawan agar dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan mengenai komunikasi organisasi. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan pembahasan mengenai komunikasi organisasi. Semoga pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dijadikan referensi belajar mengenai komunikasi organisasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.